Shalom, salam kamu spesial. Kita ada di dalam suasana Natal yang luar biasa, yang spesial, yang istimewa. Dan malam ini kita akan belajar bersama-sama. Saya ingin mengangkat satu topik Natal istimewa. Daniel menanta kokoh di dalam iman. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felix Liao memberikan dalil. Kadrun lemas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang saya katakan, Natal adalah momen yang spesial, momen yang khusus bagi orang Kristen. Dan saya percaya ini adalah juga momen yang khusus buat saudara kita Daniel Mananta, karena ketika sedang ramai ya diisukan bahwa Daniel Mananta sudah mu'alaf, dia muncul di hari yang istimewa, di hari Natal, dan dia menunjukkan imannya bahwa dia percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dia. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita akan saksikan video pernyataan iman daripada Daniel Mananta di hari Natal, dan juga kita menyaksikan video Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felix Liao memberikan dalil kenapa Daniel Mananta tidak jadi mu'alaf. Mari kita saksikan. Gue percaya banget kalau misalnya hidup gue sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, dan dengan dia mati di kayu salib, dia membeli nyawa gue, dia membeli hidup gue, dia membeli jiwa gue. Sekarang gue jadi hak miliknya siapa? Jadi hak miliknya Yesus Kristus. Jadi again, manufacturer atau creator, pembelinya, the purchaser, sama the owner. Dan itu adalah yang berhak untuk ngasih tahu gue ini siapa. Jadinya, gak peduli apa yang orang ngomong tentang lo, mereka gak punya hak apa-apa ke dalam diri lo. Yang pertama, mereka tidak menciptakan lo. Yang kedua, mereka tidak membeli lo. Dan yang ketiga, mereka tidak memiliki lo. Right? Nah, hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk nge-labelin lo. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Tuhan nge-labelin lo apa? Walaupun teman-teman lo sekarang ini mungkin lagi nge-labelin lo weirdo, kayak gue dulu, pecundang, loser misalnya. Mungkin ini ada seseorang yang lagi butuh denger ini di Natal tahun ini. Tuhan nge-labelin lo masterpiece. Dia ngerasa lo adalah ciptaannya dia yang benar-benar dibanggakan banget ke malaikat-malaikatnya. Dia benar-benar bangga banget sama ciptaannya, yaitu lo yang lagi ngedengerin ini. Yang kedua, beloved, yang paling dicintain dari yang paling dicintain. Kalau loved aja, ya udah dicintain. Tapi ini benar-benar yang paling dicintainya banget, nget gitu. Karena dia adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Dia sangat sayang banget sama lo. Nah, cuman kadang-kadang gue ngerti, lo sendiri suka mikir, gue masih layak gak sih? Karena, gue kemarin baru aja berdosa. Ini sebelum ngedengerin ini, gue baru aja berbuat dosa. Well, gue pengen kasih tahu lo juga, karena ini bukan kebetulan lo nonton video ini, lo dimaafkan. Lo dimaafkan. Dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, dan mati di kayu salib, darahnya Yesus menyucikan lo, sehingga lo dimaafkan. Dan lo layak, sudah dilayakkan 2000 tahun yang lalu oleh darahnya Tuhan Yesus untuk bisa langsung ngobrol lagi dan berdoa lagi sama Tuhan Allah Bapa kita di surga. Apa sebenarnya hidayah itu? Seperti apa Allah memberikan hidayah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itulah hidayah. Hidayah itu Quran, petunjuk. Ustaz, saya mau ikut Ustaz ke Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Mau ikut sama saya? Iya, ikut aja sama saya ya. Rupanya saya sudah berangkat duluan. Ustaz, saya terlambat gimana? Kalian bawa mobil, terus aja. Nanti Pak Ustaz sampai Bangkinang, terus aja. Nanti Pak Ustaz dari Bangkinang sampai ke Kuok, terus aja. Nanti Pak Ustaz dari Kuok sampai ke jembatan Rantau Berangin, ada hidayah di atas. Belok kiri, Payakumbuh. Belok kanan, Pasir Pangarayan. Itulah hidayah. Tunjuk. Nanti kalau kau nampak hidayah, kau belok kanan ya. Ya Pak Ustadz. Begitu sampai di simpang Rantau Berangin, dia pun belok kiri terus. Begitu sudah sampai ke Payakumbuh, baru dia bilang, Ustadz, kami sudah mau sampai Payakumbuh. Lalu saya bilang, terus sajalah kalian. Saat itu saya sedang marah. Kenapa saya marah? Karena dia tidak mengikuti hidayah, menolak hidayah.
Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an hudan. Al-Qur'an itu hidayah. Quran sudah lama turun, tapi kau menyia-nyiakan hidayah Al-Qur'an, maka kembali kepada hidayah Al-Qur'an. Yang namanya hidayah itu hanya Allah yang tahu. Itu formula kalau kita mau ngomongin tentang hidayah. Hidayah itu nggak bisa dipaksain pada seseorang, nggak bisa kita install pada seseorang. Walaupun mungkin orang yang nginstal itu adalah orang yang paling expert. Kita nggak bisa buat orang yang kita ingin untuk beriman, karena memang hidayah ini adalah sebuah proses khusus kalau saya lihat ya, kalau yang saya rasain. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita menyaksikan video dari Daniel Mananta, ini waktunya untuk kita merenungkan ada dua hal yang saya perhatikan dari apa yang saya ingin angkat. Yaitu yang pertama, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felix Liao dapat dikatakan memberikan dalil kenapa Daniel Mananta tidak jadi mu'alaf. Ya. Nah, dalam video-video dari baik itu Ustadz Abdul Somad maupun Ustadz Felix Liao, dengan jelas mereka berkata bahwa hidayah itu milik Allah. Ya, artinya hanya Allah yang bisa menjadikan seseorang menjadi Muslim atau memeluk agama Islam. Dan saya pikir itu sesuatu yang mereka nyatakan sebagai kebenaran mereka. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kekristenan pun agama itu tidak bisa dipaksakan. Bahkan orang yang sudah beragama Kristen pun, Alkitab dengan jelas menunjukkan waktu Yesus ada di bumi, Yesus berkata bahwa banyak yang akan dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya orang bisa dipanggil menjadi Kristen dengan berbagai cara, dengan kelahiran, ya, dengan mungkin mereka mendengarkan pemberitaan Injil dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa pada akhirnya orang itu harus dipilih Tuhan. Dan saya percaya ini sesuatu yang penting. Itu sebabnya orang Kristen tidak akan marah, orang Kristen tidak akan benci, orang Kristen tidak akan melakukan tindakan-tindakan untuk membunuh seseorang yang dapat dikatakan murtad dari iman Kristen. Karena itu pilihannya. Yang kedua, itu juga ditentukan oleh Allah. Mungkin dia pernah dipanggil menjadi Kristen, tetapi kemudian dia adalah orang yang tidak dipilih. Oleh karena dia tidak hidup di dalam kebenaran, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu sebabnya kita mendengar bahwa ada pendeta mu'alaf, ada pendeta masuk Islam. Bagi kekristenan itu sesuatu yang wajar. Ya, bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi karena itu adalah pilihan dan teristimewa apakah dia dipilih Tuhan atau tidak. Nah, saya ingin kita melihat lebih dalam tentang Daniel Mananta. Itu sebab yang kedua, Daniel Mananta teguh dalam iman karena pengalaman rohani secara pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau saya perhatikan, saya suka mengikuti beberapa video menonton beberapa video daripada Daniel Mananta. Dia bersaksi, bahkan di kalangan atau di podcast dari saudara-saudara kita yang Muslim, ya seperti channel Kasih Solusi, dia menyaksikan pengalaman imannya dengan Tuhan. Dan saya melihat dia begitu sungguh-sungguh menyaksikan pengalaman imannya. Nah, ini sesuatu yang penting di dalam kekristenan. Daniel Mananta punya pengetahuan tentang kekristenan. Dalam penjelasan-penjelasannya, bahkan dalam video yang tadi kita melihat bahwa dia begitu dalam mengerti tentang kekristenan. Tetapi kekristenan itu kuat atau bisa kokoh dalam diri seseorang apabila orang itu punya pengetahuan dan juga punya pengalaman. Dan saya melihat itu ada di dalam Daniel Mananta. Kita bersyukur. Saya berharap dia tetap kuat, tetap yakin dengan apa yang dia ketahui tentang Kristus dan apa yang dia alami tentang Kristus, yang telah membuktikan bahwa dia sedang menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Karena kalau kita perhatikan, kita flashback
tentang pengalaman atau kisah hidup dari para murid. Ya, itu luar biasa. Kenapa mereka rela mati buat Tuhan? Kalau kita baca di dalam kisah-kisah murid-murid Yesus waktu mereka mati, ya, ada murid yang dia diikat dengan kuda dan ditarik di tengah kota yang penuh dengan batu-batu dan dia meninggal. Tapi dia tidak pernah menyangkal iman. Ada Petrus yang disalibkan dengan kepala di bawah. Bahkan itu permintaannya Petrus. Kenapa? Karena dia punya pengalaman iman. Dia punya pengetahuan tentang Tuhan yang benar. Dia punya pengalaman iman dengan Tuhan yang hidup. Nah, ini sesuatu yang penting. Yohanes, dia digoreng hidup-hidup, tapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Kenapa? Mereka rela menderita semua itu. Karena mereka punya pengetahuan tentang Tuhan. Dan mereka juga punya pengalaman iman dengan Tuhan. Kekristenan bukanlah sekedar agama. Kekristenan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kekristenan adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin mengalami Tuhan secara pribadi, hanya ada di dalam Tuhan, yaitu Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia berkuasa. Dia masih terus terlibat dengan kita yang percaya kepada dia. Sehingga kita punya pengetahuan tentang dia, kita punya pengalaman iman dengan dia. Kalau malam ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dengan sesuatu, engkau berdoa mencari Allah, mungkin Allahmu, engkau sudah berdoa tapi Allahmu tidak pernah merespon. Mungkin Allahmu bukan Allah yang hidup. Hanya dalam kekristenan adalah Allah yang hidup, dia akan merespon. Saya mendengar ada banyak kesaksian mereka yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dulu mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka beragama lain dan mereka percaya kepada Tuhan. Kemudian mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa dan Tuhan langsung jawab karena dia adalah Tuhan yang hidup. Saya juga mau katakan, kalau engkau juga ingin membuktikan Tuhan yang benar, berdoa. Engkau minta, kalau memang Yesus engkau adalah Allah dan engkau adalah Allah yang hidup, tunjukkan diri. Saya percaya kalau engkau menekuni ini, terus berdoa, dia akan datang dan berjumpa dengan engkau. Karena dia adalah Allah yang hidup. Karena itu buka hatimu, percaya kepada dia. Karena waktu engkau percaya kepada dia, engkau akan memiliki pengetahuan yang benar tentang dia. Engkau juga akan mengalami kuasanya. Karena dia hidup, dia masih terlibat, dia masih terus menolong kita semua. Itu sebabnya kita kuat. Sekali lagi, buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa like, subscribe. Bapak Ibu Saudara memberi komentar dan juga menekan lonceng sehingga setiap kali saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Dan jangan lupa bagikan sehingga ada banyak orang boleh diberkati dan mereka boleh diselamatkan. Salam.